Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTuber dan para pemirsa yang budiman yang berbahagia. Kali ini kami hadir kembali dalam video dokumentasi perjalanan kami dalam melakukan perjalanan spiritual atau wisata religi. Tempat yang kami sambangi saat ini adalah makam Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Haruman di Garut. Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Haruman adalah putra dari Mbah Mas'ud atau Raden Dipakusuma dan Nyimas Subatul Alam. Beliau merupakan generasi ke-8 dari Sunan Pancer Limbangan atau Raden Wijaya Kusuma. Beliau lahir pada tahun 1659 Masehi. Syekh Ja'far Shadiq adalah salah satu penyebar agama Islam di Tatar Garut pada abad kurang lebih 18 Masehi. Menurut cerita, Syekh Ja'far Shadiq hidup sejaman dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Mansuruddin Cikaudun Banten. Ketiganya menjadi tiga serangkai, menjadi sahabat dekat sejak pesantren di Aceh. Syekh Maulana Mansur dikaruniai karomah bisa napak sancang atau berjalan seperti kilat di darat dan laut. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi dikaruniai karomah bisa nerus bumi atau berjalan di dalam perut bumi. Lalu Syekh Ja'far Shadiq sendiri dikaruniai karomah bisa ngapak mega atau terbang di angkasa. Suatu hari Syekh Ja'far Shadiq dan Syekh Abdul Muhyi berencana pulang bareng dari Mekah ke Pulau Jawa dan bertemu di Gunung Limbangan. Mereka pun sepakat pulang dengan cara menggunakan karomahnya yang dimilikinya masing-masing. Syekh Ja'far Shadiq pulang dengan terbang ke angkasa, sedangkan Syekh Abdul Muhyi pulang dengan cara nerus bumi. Syekh Ja'far Shadiq telah sampai terlebih dahulu di Limbangan, tapi Syekh Abdul Muhyi belum tiba juga. Sudah lama ditunggu, tak kunjung tiba juga. Setelah sekian lama menunggu, barulah tiba. Beliau minta maaf atas keterlambatannya. Lalu beliau bercerita sebab keterlambatannya itu. Menurut beliau, sewaktu menembus laut dan tiba di Laut Haila, beliau tiba-tiba menggigil kedinginan. Lalu beristirahat sejenak untuk sekedar melepaskan rasa dingin yang menerpanya. Lalu rokok pun disulutnya. Namun baru saja satu isapan rokok, tiba-tiba jalan yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap gulita, serasa bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Atas kondisi ini, beliau tersadar bahwasanya beliau telah melakukan kemakruhan dengan merokok. Lalu beliau bertobat pada Allah dan barulah jalan kembali terang. Makam Syekh Ja'far Shadiq terdiri dari 4 komplek, yakni kompleks 1 terdapat makam Syekh Abdul Jabbar, Mbah Mas'ud atau Raden Dipakusuma, dan Nyimas Subatul Alam. Komplek 2 terdapat makam Syekh Ja'far Shadiq, Nyimas Kalibah, Nyimas Ajeng Sawiyah, dan Nyimas Raja Wulan. Ketiganya ini adalah istri Syekh Ja'far Shadiq. Di komplek ini ada juga makam Eyang Mubarok, Eyang Zakaria, dan Eyang Barudin yang merupakan putra Syekh Ja'far Shadiq dari istri Nyimas Raja Wulan. Komplek ketiga terdapat makam Nyimas Ayu Fatimah, Eyang Abdul Bari, Nyimas Aini yang merupakan saudari Nyimas Fatimah, Mbah Nail, dan Mbah Muhammad Arif. Komplek keempat terdapat makam Mbah Muhammad Asin dan beberapa tokoh terkenal yang amat besar jasanya bagi penyebaran agama Islam. Syekh Ja'far Shadiq meninggalkan warisan yang tak kalah pentingnya untuk perkembangan Islam, yakni masjid yang yakini masih bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas yang mengadopsi bangunan para wali di Pulau Jawa. Beratap kerucut, disangga tiang-tiang kayu yang disatukan tanpa paku. Bagian atas atap ditempatkan benda berukir terbuat dari batu yang disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan patala. Di bidang kuliner, Syekh Ja'far Shadiq juga meninggalkan warisan yang semakin populer saat ini, bahkan sampai menembus pasar dunia,
yakni sambal cibiuk, yang digagas dan dikembangkan oleh putrinya Nyimas Ayu Fatimah. Konon menurut cerita, pohon miring yang ada di makam Nyimas Ayu Fatimah adalah pohon yang berasal dari cabai, yang mana pada saat itu beliau sedang membuat sambal, lalu biji cabainya jatuh ke tanah sehingga tumbuh menjadi pohon yang saat ini berada di belakang makamnya. Syekh Ja'far Shadiq juga memiliki kuda bersayap atau kuda sembrani yang dalam mitologi Yunani dikenal dengan Pegasus. Kuda ini merupakan kendaraan atau tunggangan beliau yang digunakan untuk berujlah atau berkontemplasi di udara. Menurut masyarakat sekitar, sampai sekarang masih banyak orang yang sering mendengar suara ringkikan dan derap langkah kuda tengah malam di sekitar area makamnya. Tak jauh dari komplek makam Sunan Ruman juga terdapat batu kuda yang menurut cerita ini merupakan perwujudan kuda sembrani milik Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq adalah seorang ulama besar yang sederhana, yang selalu mengatakan pada ulamanya hidup hanya untuk mapaksasih upacara memperingati kedatangan Maulud. Oleh karenanya, hidup di dunia ini seharusnya diisi dan dipenuhi dengan amal soleh dan giat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Haruman di Garut. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.